Pemirsa, Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala bertemu dengan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Hebat di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama Ferry Prihardi yang saat ini berada di Menteng, Jakarta Pusat. Ferry, apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan ini? Eva, tadi pertemuan sudah selesai pada pukul 5 kurang 15 menit dan dalam pertemuan selama 1 jam ini tadi ada pula diberikan keterangan pers atau konferensi pers yang secara keseluruhan poin yang disampaikan diwakilkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan bahwa untuk pemilihan Ketua MPR esok, pihak-pihak ataupun partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sudah sepakat dengan satu persetujuan, yakni untuk mendukung calon dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai calon pimpinan Ketua MPR. Karena pihak Koalisi Indonesia Hebat melihat apa yang terjadi pada pemilihan Ketua DPR beberapa hari yang lalu menjadi sebuah pelajaran sehingga menginginkan suasana yang kondusif dalam pemilihan Ketua MPR pada hari Senin esok. Dan tadi juga kami sempat bertanya kepada pimpinan partai lainnya, yaitu pimpinan Partai Nasdem. Ketua Umum Surya Paloh menyebutkan bahwa Koalisi Merah Putih sudah sepakat dengan, bisa dikatakan paket, mendukung satu calon ketua dari kalangan DPD, lalu 2 wakil ketua lainnya akan dibagi antara dari pihak koalisi pendukung Prabowo dan juga 2 sisa lainnya dari Koalisi Indonesia Hebat, sehingga benar-benar terjadi unsur keseimbangan dan juga unsur permusyawaratan dalam pimpinan MPR ini. Untuk mengetahui lagi lebih lanjutnya mengenai apa dinamika yang terjadi selama pertemuan tadi, saya akan bertanya langsung kepada Wasekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Mas Hasto, tadi selama pertemuan apakah ada perbedaan pandangan dari masing-masing ketua umum yang hadir siang tadi? Sama sekali tidak ada, semua dalam satu spirit yang sama, bahwa seluruh partai pendukung Pak Jokowi JK ingin mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada rohnya, di mana rakyat melalui para perwakilannya itu bisa melakukan dialog, bisa melakukan musyawarah untuk Indonesia. Sehingga dalam konteks seperti itu suasananya tadi sangat baik dan semuanya dalam satu kesepahaman yang sama. Lebih-lebih kalau kita mengingat bahwa visi misi Pak Jokowi JK akan memulai pembangunan dari daerah. Karena itulah kami memberikan suatu tempat yang terhormat bagi calon ketua MPR yang kami usung berasal dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sudah disepakati berarti ya calon ketua yang akan diusung dari DPD, lalu dua sisanya dibagi dari KMP ataupun dari Koalisi Indonesia Hebat. Sudah dikomunikasikan sejauh mana baik ke DPD maupun ke koalisi pendukung Prabowo? Ya, tentu saja tahap selanjutnya adalah mengkomunikasikan hal tersebut dengan Dewan Perwakilan Daerah, karena spirit membangun dari daerah ini sangat penting, sehingga ini sebagai suatu orientasi dari Pak Jokowi JK dan juga mengedepankan musyawarah. Saya pikir itu suatu langkah yang sangat baik, karena bagaimanapun juga Majelis Permusyawaratan Rakyat ini berbeda dengan DPR, sehingga sebagai cermin permusyawaratan rakyat tersebut kami mengedepankan suatu dialog. Inilah yang kemudian kami tunjukkan kepada rakyat bahwa demi membangun Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, kita ingin kedepankan semangat musyawarah itu, dan di dalam mengedepankan semangat musyawarah unsur dari daerah sangat penting. Karena itulah Dewan Perwakilan Daerah kami berikan sekali lagi kesempatan yang terhormat untuk memimpin di dalam majelis tersebut. Komunikasi dengan DPD sudah ada, komunikasi dengan koalisi pendukung Prabowo baru akan dilaksanakan esok atau malam ini juga ada aksi untuk mendekati atau komunikasi ke situ? Ya, tentu saja nanti setelah melalui tahap-tahap dialog dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan ditentukan suatu tahapan-tahapan lebih lanjut untuk membangun Majelis Permusyawaratan Rakyat pada roh berdirinya sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bermusyawarah. Mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Lalu bagaimana jika koalisi pendukung Prabowo tetap kekeh dengan keputusannya, karena mereka juga dikabarkan sudah ada memiliki satu paket untuk pimpinan MPR, Mas? Bagi kami tidak ada persoalan, yang penting bahwa kesadaran yang terdalam dari seluruh partai politik pendukung Pak Jokowi JK adalah suatu kesadaran untuk betul-betul mewujudkan demokrasi Indonesia yang tidak mencabut hak politik rakyat. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan pada spirit gotong royong, spirit musyawarah mufakat, yang juga didasarkan pada spirit pengorbanan bagi kepentingan yang lebih besar. Inilah yang kami kedepankan. Persoalan kemudian mereka nanti punya sikap tersendiri, itu suatu hal yang buat kami bukan menjadi suatu persoalan. Yang penting adalah spirit musyawarah telah kami kedepankan. Berarti ada semacam langkah atau strategi lain jika misalnya skenario yang pertama yang sudah disepakati tadi tidak berjalan lancar sampai menemukan titik persetujuan untuk ketua MPR?
seluruh strategi dari koalisi Pak Jokowi JK yang betul-betul didukung oleh kekuatan perubahan rakyat adalah menyatu pada kekuatan rakyat itu sendiri. Hanya tunggal strategi bagi kami, yaitu bersama rakyat. Ya. Lalu satu pertanyaan lagi, jika kemarin kan Koalisi Indonesia Hebat juga sudah mengajukan judicial review, permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan Ketua MPR ini, terutama dalam sistem paketnya. Menunggu ataupun reaksi dari MK kan belum ada, jadi bagaimana dengan hal itu? Ya, kami harap semua dalam satu spirit untuk kepentingan bangsa, sehingga ketika Mahkamah Konstitusi melihat ada hal yang sangat urgent berkaitan dengan kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat, tentu saja mereka juga berani mengambil suatu terobosan hukum, misalnya untuk mengambil suatu putusan sela atas judicial review yang kami ajukan. Kalau misalnya tidak ada putusan sela juga? Ya, kita selalu, politik itu selalu ada jalan solusi, dan jalan solusi itu adalah musyawarah karena keyakinan kami kepada kehendak rakyat itu. Nama-nama yang dicalonkan dari KIA, satu pertanyaan terakhir lagi. Nanti akan muncul melalui sebuah proses, ya. Oke, baik. Ya, makasih. Ya. Itu dia tadi pernyataan dari Hasto Kristianto, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, yang menyatakan bahwa memang benar koalisi ini sudah menentukan strategi untuk menentukan calon pimpinan Majelis Permusyawaratan yang akan ditentukan pada hari Senin esok dalam sidang paripurna. Tadi dalam konferensi pers yang berlangsung sekitar pukul 17 kurang 15 menit, hadir sejumlah tokoh pimpinan partai politik dalam Koalisi Indonesia Hebat yang turut dalam konferensi pers ini. Diantaranya adalah Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua PDI Perjuangan, karena biasanya jika dalam pertemuan-pertemuan tertentu Megawati tidak turut serta dalam konferensi pers, maka dalam pertemuan tadi turut hadir di depan teman-teman wartawan meskipun tidak memberikan keterangan. Yang memberikan keterangan hanyalah Cahyokumolo dan juga Muhaimin Iskandar. Tidak lupa juga tadi beberapa pimpinan lain dari Partai Nasdem, Partai PKB, dan juga Partai Hanura juga turut hadir. Dan tentunya kita akan menantikan, Eva, besok seperti apa jalannya sidang paripurna dalam penentuan ketua ataupun pimpinan Majelis Permusyawaratan yang berdasarkan Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang baru. Terdapat perbedaan sistem pemilihan karena harus melalui sistem paket yang tidak hanya didukung oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR, tapi juga oleh fraksi ataupun oleh perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah. Eva. Baiklah, Ferry Prihardi, kita akan tunggu sama-sama hasil dalam sidang paripurna MPR besok. Terima kasih langsung dari Teguh Umar, Jakarta Pusat. Ku bukan lagi kekasihmu, karena kau sudahi semua ini tanpa kata, tanpa ucap. Kan dahulu kepadaku, meskipun kau telah jauh, tapi kau selalu di hatiku. Meskipun kau bersamanya, tapi kau tetap di hatiku. Ku hanya bisa teteskan